pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini pasti adik-adik semua sudah siap mengikuti ibadah hari Minggu. Nah, Encin ini mau absen dulu dari kelompok Encin ini. Ada adik Olga, adik Gibson, adik Andrew, adik Otniel, dan adik Ilea. Encin ini harapkan semua dari kelompok Encin ini hadir dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Begitu juga buat adik-adik yang lain dari Enci dan Engku yang lain yang punya kelompok juga loh. Pasti semua sudah hadir dalam ibadah ini. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita. Tapi sebelumnya Encin ini mau kasih tahu, Kidung Ceria sudah siap? Sudah. Alkitab, buku aktivitas. Kalau sudah siap semua, kita akan memulai ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Adik-adik, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, tapi kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 340. Selamat datang, wahai kawanku. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang, wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Adik-adik, kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami, membangunkan kami, dan memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami teringat akan teman-teman kami yang lain yang mungkin saat ini belum bisa bersama-sama beribadah melalui video online ini. Tapi kami yakin dan percaya mereka akan tergerak hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Tuhan Yesus yang baik, besertalah dengan ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki pembacaan Mazmur. Semua siapkan Alkitabnya dan adik-adik buka di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Cindy akan membantu membacakan, adik-adik menyimak ya. Buka Alkitabnya dan simak bacaannya. Mazmur 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, kita telah membaca Mazmur dan kita akan meresponinya. Kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman dan cerita, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, semoga apa yang telah kita dengar pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami ya Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengarlah doa kami nih Tuhan. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hagai, pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-7. Mari kita siapkan kitab Hagai, pasal 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita sama-sama membacanya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Siltil Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, mengenai pembacaan firman di atas, Enci ingin memberikan ilustrasi yang Enci ambil dari Bible Project di YouTube dengan linknya di bawah ini. Mari kita tonton dulu ya adik-adik. Kitab Nabi Hagai, salah satu kitab pendek tetapi penting dalam keseluruhan Alkitab Perjanjian Lama. Israel telah bolak-balik melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Nabi-nabi telah memperingatkan bahwa Tuhan akan mengirim kerajaan besar Babel untuk mengambil Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Itu semua terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Tapi itu bukanlah akhir dari cerita. Para nabi juga percaya bahwa masih ada harapan suatu hari nanti Tuhan akan kembali dan akan mengembalikan sisa-sisa umatnya untuk tinggal di Yerusalem baru bersama dengan mereka. Ketika kita beralih ke Hagai, tahun itu 520 sebelum Masehi, hampir 70 tahun setelah pengasingan. Kerajaan Babilonia tersebut runtuh dan dunia sekarang dikuasai oleh bangsa Persia. Bangsa ini mengizinkan kembali orang Israel yang masih dalam pembuangan apabila ingin kembali ke Yerusalem, yang pada saat itu masih dalam kondisi reruntuhan. Jadi di bawah kepemimpinan seorang imam besar bernama Joshua dan Zerubabel, pewaris dari garis keturunan Daud, dan sekelompok orang buangan mereka semua kembali dan mulai membangun kembali kota dan kehidupan mereka. Jadi harapan mereka sangat tinggi terhadap masa depan yang tampaknya sangat cerah. Tetapi dari sudut pandang Hagai ada 4 bagian ilustrasi, tapi Enci hanya menceritakan pada kotak pertama sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Hagai membuka dengan menuduh orang-orang telah menempatkan prioritas yang di tempat yang salah.
Jadi orang-orang tersebutlah kembali ke Yerusalem, tapi justru menghabiskan semua waktu dari terakhir mereka kembali, yaitu 15 tahun yang lalu, untuk membangun kembali rumah mereka masing-masing. Sementara bait Tuhan, rumah Tuhan sendiri masih dalam kondisi rusak. Temboknya masih belum nampak utuh sejak dirusaknya 70 tahun yang lalu. Jadi Hagai bertanya kepada mereka, apakah rumah kalian lebih penting dibandingkan dengan kesetiaan kepada Tuhan? Kelakuan ini sama saja dengan pemberontakan perjanjian nenek moyang mereka. Itulah sebabnya tanah itu masih tidak produktif. Mengapa mereka menderita kelaparan dan kekeringan? Keadaan menjadi sulit karena kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah di atas kita tahu ya bahwa orang Yehuda itu tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah. Pekerjaan pembangunan itu terkatung-katung selama 15 tahun. Lama ya. Enci yakin nih, usia adik-adik aja belum ada yang menyampai 15 tahun. Mereka justru sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri, sehingga lupa akan janji dan niat mereka untuk membangun bait Allah. Siapa yo di sini yang suka buat janji sama Tuhan, tetapi kemudian tidak menepatinya? Ayo siapa? Adik-adik, di dalam teks pembacaan kita diceritakan bahwa mereka lebih suka melakukan apa yang mereka sukai dibandingkan melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Karena terkadang pekerjaan untuk Tuhan itu tidak selalu mudah loh. Jalannya pasti ada aja cobaannya. Oleh karenanya mereka sering mengeluhkan keadaan mereka yang menjadi makin sulit. Uang makin sedikit, rumah tidak bisa dibangun, pokoknya ada aja kendalanya. Kira-kira mengapa ya hidup mereka makin susah? Ada yang tahu? Iya benar, karena mereka tidak bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah sebagaimana niat mereka semula. Mereka lebih mementingkan keinginan pribadi dibandingkan keinginan Tuhan. Padahal bait Allah itu untuk mereka juga kan sebenarnya, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini Inci juga mau nanya nih, siapa yang suka beribadah? Siapa yang rindu beribadah bersama? Atau lebih suka ibadah yang seperti sekarang, bangunnya bisa telat, pakai HP, atau lebih suka untuk bertemu muka dengan Enci dan Engku? Terus, Enci juga mau tanya, siapa yang di sini suka memberikan persembahan? Atau siapa yang suka lupa terus mungkin uang jajannya dipakai untuk hal yang lain? Kok uang jajan sih maksud Enci? Siapa yang uang persembahannya dipakai untuk jajan, bukan justru untuk memberikan persembahan? Nah, kalau anak baik yang mengutamakan Tuhan, pastinya tidak memakai uang persembahan untuk jajan ya, tapi kalau memang itu untuk persembahan ya untuk persembahan. Kira-kira sebagai anak Tuhan, apa saja yang dapat menjadi contoh sikap yang mengutamakan Tuhan? Demikianlah pembacaan cerita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nyanyian respons akan dinyanyikan dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Adik-adik bisa mempersiapkan Kidung Ceria ya. KC 254, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari
anak tanggung pada Minggu 1 November 2020. Yang pertama, adik-adik bisa mengerjakan contoh-contoh sikap mengutamakan Tuhan Allah. Yang kedua, adik-adik dapat menggambar bait Allah atau rumah Allah. Atau juga adik-adik dapat membuat dengan stick es krim, dengan kertas origami, dengan karton, atau yang lebih hebat lagi, dengan teknologi, digital teknologi. Nah, soalnya adik-adik dapat melihat di Google Form, ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah selesai, adik-adik dapat mengirimkan ke grup anak tanggung. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sanggup baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua, kakak adik, serta saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan Yesus juga berkatilah sekolah kami ya Tuhan, dalam kami mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kepandaian, kecerdasan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, sehingga kami dapat bersekolah dengan baik walaupun dengan sistem online. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami, kakak, adik kami, berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, berkatilah juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami di dalam pelayanannya, dan Tuhan Yesus juga berkati pendeta kami dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah juga negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah juga presiden, wakil presiden, beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah hikmat di dalam memimpin bangsa Indonesia agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan Yesus, jamahlah dan sembuhkanlah adik-adik supaya dapat sehat kembali dan dapat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dan IHMPA. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami alaskan kepadamu. Dengar dan sambut doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marikah kita persiapkan persembahan kita. Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, berilah pada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan ke dalam pelatarannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan adik-adik. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 256 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur.
Adik-adik, mari kita berdiri untuk berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA, adik-adik diberitahukan bahwa pada setiap hari Sabtu akan diadakan latihan paduan suara dalam rangka mempersiapkan lagu-lagu untuk perayaan Natal yang akan datang. Harapan kami supaya semua adik-adik ikut serta dan ada perhatian untuk itu. Bawalah teman-temannya supaya semuanya datang pada hari Sabtu jam 10 sampai 10.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum berpisah, Enci mau ingatkan, sebagaimana firman Tuhan di hari ini, mari kita selalu jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Dialah yang prioritas, yang paling penting dalam kehidupan kita. Sekarang sebagai lagu penutup kita akan nyanyikan lagu Yesus berpesan, dalam malam gelap kamu harus jadi lilin gemerlap. Kiranya ini menjadi ungkapan iman kita sebagai bagian dari kita mewujudkan bahwa Tuhanlah yang utama dan kita akan melakukan semua pesannya. Kidung Ceria 265 bait 1, 2, dan 3 kita nyanyikan bersama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama masuk dalam doa penutup. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama di pagi hari ini. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau melakukan firman yang Kau beritakan, Kau ajarkan kepada kami, yaitu memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami mampu melakukan itu. Tuhan, dalam kehidupan kami, kegiatan kami hari lepas hari, Tuhan tetap jaga dan sertailah kami, berkatilah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.